hati-hati ya sobat era sekalian, kalau Anda kemudian bekerja di wilayah integritas, tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau tidak masuk akal kacau juga. Jadi kalau kita bicara mengenai jabatan publik, memang gak enak jadi pejabat publik itu kalau kita lurus dan jujur. Kalau kita lurus dan jujur, jauh lebih berat menjadi pejabat publik ketimbang jadi oposisi. Kalau jadi oposisi kan paling dihalangi sana sini dan lain sebagainya. Tapi negara ini sudah terlanjur rusak sobat era sekalian ya. Pejabat-pejabat publiknya udah rakus semua ya. Jadi kalau misalnya ada omongan yang sifatnya bluffing, mengejar koruptor sampai Antartika, nggak perlu. Di sekitar kekuasaan Bapak Presiden Prabowo itu koruptornya banyak. Tukang terima gratifikasi banyak. Ngapain? Cek satu-satu. Bentuk tim pemeriksa kekayaan negara. Tim pemeriksa kekayaan pejabat negara. Diperiksa satu-satu. Gue gak mau belain Tom Lembong karena ngapain juga, temen gue bukan, bokap gue bukan, suami gue bukan. Kalau dia salah, adili dia seadil-adilnya. Karena habis ini gue juga nungguin mendak-mendak lain untuk diusut kasus tentang impor gulanya. Jangan tutup mata ya, Tom Lembong itu impor gula sekitar 5 juta ton. Enggar Triastolukita sebanyak 15 juta ton. Agus Suparmanto sebanyak 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi 13 juta ton. Dan Zulkifli Hasan 18 juta ton. Kira-kira kenapa ya dari banyaknya mendak Jokowi yang impor gula, cuma Tom Lembong doang yang dipanggil Kejagung? Padahal Kejagung sendiri yang bilang kalau kasus impor gula ini terjadi di tahun 2015 sampai 2023. Kalau gitu logikanya pengambil keputusan setelah Tom Lembong juga terlibat dong. Kalian lihat data ini. Grafik konsumsi dan produksi gula dari 2015 sampai 2023. Grafiknya sama loh. Gak ada satupun tahun di mana produksi gula di negara kita itu melebihi jumlah konsumsinya. Jadi gue benar-benar pengen tahu apakah benar di tahun 2015 itu terjadi surplus gula. Terus kita lihat satu data lagi ya. Gue harap kalian gak tutup mata. Ini adalah grafik produksi dan impor gula di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2023. Kalian bisa fokus aja sama yang warna biru dan oranye. Dimana sejak tahun 2015 aja, impor gula itu selalu bertambah. Padahal kalau kita lihat produksinya tuh cenderung stabil. Katanya harusnya impor itu sesuai kebutuhan kan? Tapi tiap tahun produksian dalam negeri nggak berkurang, tapi kok impornya nambah drastis banget. Emangnya iya konsumsi kita sebanyak itu? Jadi please usut tuntas kasusnya Tom Lembong, tapi jangan lupa untuk dibuka ke publik semuanya karena banyak banget tanda tanya dan blur di dalamnya. Jangan sampai ini cuma kriminalisasi terhadap oposisi ya. Awas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Heboh jaksa yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tom Lembong, namanya Kohar, dan Kohar ini pula yang kemarin bicara soal Zarub Rikar gitu ya, yang menangani Zarub Rikar sepertinya. Dan hebohnya apa? Karena dia pakai jam tangan 1,1 miliar, padahal hartanya cuma 5M, cumanya dalam tanda kutip lagi. Jadi hati-hati ya sobat era sekalian, kalau Anda kemudian bekerja di wilayah integritas, tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau tidak masuk akal kacau juga. Ya coba kita lihat ya, kita bacakan banyak beritanya yang terkait dengan jaksa Abdul Kohar ini ya. Ada beberapa berita, misalnya berita dari pikiranrakyat.com. Kekayaan Abdul Kohar Dirdik ya, Direktur Penyidikan Jampitsus yang ramaikan kasus Tom Lembong, hartanya tembus miliaran rupiah.
Kemarin jaksa kasus Tom Lembong pakai jam 1,1 M, hartanya miliaran meski baru 2 bulan kerja. Jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 M, padahal hartanya cuma 5 miliar. Ya. Oke. Dan ini ada beberapa foto yang bisa di-spill ya. Jadi yang jelas apa ya, macam-macam lah. Apa 1 jam tangan atau berapa jam tangan ya, kita nggak ngerti ya. Ini ada yang harganya 628 juta, ada yang 727 juta ya. Kemudian ada yang harganya 789 juta ya. Kemudian ada yang harganya di sini 69.000 euro ya. Berapa 69.000 euro itu? Coba kita lihat nih, ada beberapa. Lalu ini harta kekayaannya, data harta 4.418 juta. Ada tanah dan bangunan, jadi tanah dan bangunannya saja ada 4 biji ya. Dan rasanya nggak mungkin lah harganya cuman oke. Tanah dan bangunan. Kemudian ada tanah seluas 1877 di Kota Lamongan, tanah seluas 2.563, tanah seluas 1.575, tanah seluas 2.160, tanah dan bangunan seluas 200 meter, tanah dan bangunan seluas ya. Jadi ada 10 item tanah dan bangunan dengan nilai 4.418 juta. Ini LHK tahun berapa ya? Yang jelas bidang eksekutif Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, unit kerja. Oh, masih di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Abdul Qohar AF, wakil kepala Kejaksaan Tinggi ya. Kemudian alat transportasi dan mesin itu 314 juta. Alat transportasi dan mesin itu apa aja ya. Jadi sobat era sekalian, kalau Anda bekerja di wilayah integritas seperti ini, Anda harus siap-siap ya. Kadang-kadang orang tidak mampu dan tidak mau menahan diri ya untuk pamer. Mobil ada Toyota Jeep ya, tahun 2018 itu 310 juta. Ada motor Honda 4.500.000. Harta bergerak lainnya ada 5 juta, kemudian surat berharga tidak ada, kas dan setara kas 1 miliar lebih, harta lainnya tidak ada, jadi harta subtotal 5.754 juta ya. Kemudian ada utang 150 juta, jadi total harta kekayaannya adalah 5,6 miliar ya. Nah ini nih ya sobat sekalian. Itu kalau kita lihat di LHKPN-nya, dan biasanya kalau di LHKPN jangan harus dikalikan ya. Jangan dipercaya mentah-mentah itu biasanya ya. Oke, coba kita bacakan satu beritanya ya. Luar biasa nih Abdul Qohar ini ya. Abdul Qohar perkasa ya. Perkasa itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu Al-Qohar ya. Kemudian coba kita bacakan ya. Ini dari pikiran rakyat ya. Jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 miliar padahal hartanya cuma 5 miliar. Pikiran rakyat. Pikiran rakyat, jaksa yang mengungkap kasus maling uang negara Tom Lembong kini jadi sorotan. Jaksa tersebut tak lain adalah Abdul Qohar yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung. Selain mengungkap kasus Tom Lembong, Abdul Qohar juga sempat disorot dalam kasus Ronald Tanur. Baru dilantik di jabatannya sekarang, ia langsung mengusut 2 kasus besar yang sama-sama disorot masyarakat se-Indonesia. Abdul Qohar baru dilantik jadi Dirdik Jampitsus Kejagung pada 29 Agustus 2024 lalu. Ia dilantik langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Namun dalam kasus Tom Lembong, Abdul Qohar jadi sorotan gegara pernyataan kontroversialnya. Pernyataan tersebut justru jadi pedang bermata dua bagi Kejagung karena dituduh melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Publik pun mulai mencurigai Abdul Qohar dan latar belakangnya. Satu hal yang makin jadi sorotan adalah ia sering mengenakan jam tangan mewah dan tertangkap kamera.
Salah satu jam tangan yang dipakainya bahkan mencapai lebih dari 1 miliar. Sedangkan hartanya yang dilaporkan di LHKPN KPK hanya sebesar kurang lebih Rp 5 miliar. Kejaksaan RI atau KPK RI nggak mau cek tuh LHKPN-nya Abdul Qohar. Ada nggak jam tangan merek ini? Audemars Piguet, Royal Oak, Offshore, Rubens, Barrichello, Chronograph, Red, _letter, kemudian Alpha atau Omega ini 46 mm. Terpantau harganya lebih kurang 69 ribuan euro sebelum masuk ke Indonesia ya, kata akun @toku_. Jika dikonversi dalam rupiah, nominal 69.100 euro setara dengan 1,182 juta 310 ribu, kurs 17.110 per Jumat 1 November 2024 malam. Kemudian itu baru 1 jam yang terlihat, masih banyak jam lain yang sering dipakai oleh Abdul Qohar ya. Kekayaan Abdul Qohar, total kekayaan Abdul Qohar yang tercatat di LHKPN adalah 5.604.202.160. Harta tersebut terdiri dari rumah hingga surat berharga dan kas serta setara kas. Luar biasa ya. Kemudian Abdul Qohar tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 5 juta. Ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar 1 miliar lebih ya. Ia juga memiliki utang sebesar 150 juta. Qohar dinilai memiliki prestasi yang bagus selama berada di Kejaksaan RI karena ia beberapa kali menempati jabatan yang bagus. Qohar pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Purworejo hingga koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya Abdul Qohar. Jadi kalau Anda, entahlah ya, saya juga heran nih penegak-penegak hukum. Dulu ada ya Brigjen siapa gitu, Andi Rian kalau tidak salah ya, yang juga memakai jam miliaran gitu. Lalu kaos atau baju yang puluhan juta rupiah begitu ya. Jadi kita juga bingung dapat dari mana kemewahan-kemewahan atau kekayaan-kekayaan tersebut. Kalau pemberian ya namanya gratification, gratifikasi ya kalau itu pemberian, dan tidak boleh. Karena kalau diberikan oleh pengusaha patut diduga punya konflik of interest. Dan itu gratifikasi yang harus dilaporkan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kita harus lihat apakah tukang sapunya punya kredibilitas atau tidak. Kalau tidak punya kredibilitas ya berat ya. Jadi kita tidak cari-cari kesalahan, tapi kita butuh orang yang punya kredibilitas. Harta 5 miliar itu saya tidak tahu apakah itu masuk akal atau tidak ya. Kalau kita lihat profiling gaji seorang jaksa ya, bisa mengumpulkan harta sampai 5 miliar. Karena kalau dia swasta ya nggak banyak 5 miliar itu kalau dia swasta ya. Ya. Saya mendapatkan AdSense dari YouTube aja udah lebih dari 5 miliar ya kalau dihitung mulai dari YouTube berdiri sampai sekarang. Tapi ya tentu kan terpakai uangnya, bukan tidak terpakai kan. Tapi kan ada penghasilan-penghasilan lain ya. Dari seminar, dari dosen, ada klien, kalau ada klien jadi ahli dan lain sebagainya. Ya cukuplah untuk hidup normal ya. Hidup bermewah-mewah tidak bisa, tapi hidup normal ya bisa ya. Begitu sobat RH sekalian. Bagaimana menurut Bung RH cara memotong rantai kesemerawatan hukum dan korupsi di Indonesia? Ya harus ada keberanian luar biasa, out of the box dari Presiden Jokowi, saya katakan. Misalnya shutdown Mahkamah Agung, ya kan? Bila perlu kemudian shutdown KPK, ya, shutdown kepolisian. Dilihat, dicek lagi mana yang benar-benar benar-benar mengabdi, mana yang korup, ya kan? Ya kelihatanlah, ya kan? Anda bayangkan nggak kalau ada polisi, ada penegak hukum yang punya rumah di daerah Senopati misalnya, atau di daerah yang premium begitu. Dari mana? Kalau dia punya usaha, maka sangat mungkin usaha itu terjadi konflik of interest. Kan begitu. Tapi kalau seandainya
dia tidak ada usaha, ya dari mana uangnya? Jadi kalau kita bicara mengenai jabatan publik, memang gak enak jadi pejabat publik itu kalau kita lurus dan jujur. Kalau kita lurus dan jujur, jauh lebih berat menjadi pejabat publik ketimbang jadi oposisi. Kalau jadi oposisi kan paling dihalangi sana sini dan lain sebagainya. Tapi negara ini sudah terlanjur rusak, sobat era sekalian, ya. Pejabat-pejabat publiknya udah rakus semua, ya. Pejabat-pejabat rakus, rakyat makin kurus, dasar wedus. Ya kita speechless. Jadi kalau misalnya ada omongan yang sifatnya bluffing, mengejar koruptor sampai Antartika, nggak perlu. Di sekitar kekuasaan Bapak Presiden Prabowo itu koruptornya banyak, tukang terima gratifikasi banyak. Ngapain? Cek satu-satu. Bentuk tim pemeriksa kekayaan negara, tim pemeriksa kekayaan pejabat negara. Diperiksa satu-satu. Laporan realisasinya. Kalau enggak rampas buat negara. Benar, harus bikin yang namanya selesaikan undang-undang perampasan aset misalnya. Bila perlu perpukan kalau seandainya dihalangi terus oleh DPR. Begitu dong. Kalau cuma omon-omon doang berat Pak Presiden. Udah kita udah capek kalau cuma sekedar berantas korupsi cuma di slogan doang. Harus cari radikal. Dan yang radikal itu bukan menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Itu namanya balas dendam politik. Itu namanya politisasi, kriminalisasi. Kalaupun Tom Lembong korupsi dari kontur yang sekarang ini, nggak jelas kerugian negaranya. Ini kan kurang untung negara, bukan kurang rugi. Karena bukan rugi banyak. Negara itu ekspektasinya untung 400-an miliar. Tapi ternyata cuma untung 22 miliar. Kan kurang untung, tapi kan nggak bisa kita hitung itu sebagai sebuah kerugian negara, ya kan? Karena masa, proyek itu harusnya yang mengerjakan BUMN, untung sekian, nggak bisa begitu, ya kan? Yang jelas adalah apakah good governance, clean government itu dijalankan, itu satu. Tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, apakah ada kickback kepada Tom Lembong? Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Ya, tapi sekali lagi saya disclaimer. Kalau ada kickback kepada Tom Lembong, kalau Tom Lembong mendapatkan uang dari impor gula tersebut, selesai saya membela Tom Lembong, ya kan, dalam tanda kutip. Selesai, nggak ada lagi urusan bagi saya. Tapi kalau sampai sekarang kita tidak bisa diyakinkan ada aliran dana atau tidak, ya jangan dikriminalisasi orang lain. Begitu ya. Jadi itu jelas bagi saya, ya. Kita tidak boleh membuat orang terkriminalisasi, ya. Hati-hati ya. Foto-fotonya udah ditaruh semua ya. Ya. Udah ya. Tuh ada foto-foto jam tangannya. Kayaknya jam tangannya tidak satu ya, lebih dari satu. Kalau saya jam tangan saya cuma satu ini aja. Dan itu yang lainnya ada ya, rusak ya. Sudah saya katakan ya, saya tidak peduli dengan Tom Lembong. Kalau dia terima duit ya, maka dia ditangkap nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak terima duit, ya lalu dari mana kasus korupsinya? Begitu bro, jangan samakan Tom Lembong dengan koruptor-koruptor yang lainnya. Sejauh ini belum ada aliran dana ke dia, itu masalahnya. Tapi kalau ada aliran dana ke Tom Lembong, selesai saya membelanya, ya kan? Begitu, kita tidak boleh orang yang tidak bersalah kemudian kita kriminalisasi. Kalau bersalah silakan aja, ya. Bahayanya putusan tentang kaisangisme, ya. Nanti, ya, itu kita boleh ngasih apapun kepada anak dan istri atau kepada saudara-saudara lain dari pejabat publik tersebut. Kenapa? Kalau ditanya mengatakan begini, ini kan dia bukan pejabat publik. Ini kan sontoloyo hukumnya jadinya. Ya kan? Nanti orang jangan ngasih ke jaksanya, jangan ngasih ke pejabatnya, ngasih ke istrinya. Nanti dibilang istrinya bukan pejabat publik. Ngasih ke adiknya bukan pejabat publik. Perkara adiknya mau dikasihkan lagi kepada kakaknya yang jadi pejabat negara, itu urusan keluarga katanya, urusan pribadi. Allahu Akbar negara ini ya. Ya sobat RH sekalian, kita sedang membahas pahlawan kesiangan. Soal
KPK ya turun tangan dalami asal-usul jam tangan mewah milik Dirdik Jampitsus Kejagung. Karena dalam laporan harta kekayaan tak ada ya. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang kita heran sama mereka ya. Mereka tunjukkan barang-barang mewahnya tapi kemudian nggak ada beritanya. Dulu juga ada yang konferensi pers soal Sambo ya. Tiba-tiba jam tangannya ternyata miliaran juga. Baju yang dipakai puluhan juta ya. Padahal kita tahu bahwa berapa sih gaji punggawa negara walaupun Anda setingkat jenderal sekalipun ya kan. Kan ada batasan-batasannya pastinya sobat era sekalian. Dan ini soal jam tangan viral ya. Dirdik ini. Yang harganya ada yang 1,1 miliar, bukan hanya satu jam tangan tapi lebih ya, arloji. Itu KPK janji turun tangan. Kita bacakan ya, turun tangannya seperti apa. Karena di KPK pun sudah pecah. Ada faksi keadilan dan ada faksi sejahtera. Jadi faksi keadilan itu yang menerima kami kemarin. Itu faksi keadilan. Faksi sejahtera gak mau terima kami ya. Oke. Kita lihat ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal mempelajari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN milik Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar. Hal ini merespons soal viralnya Qohar yang memakai jam tangan mewah senilai miliaran rupiah yang diduga tidak dicantumkan dalam LHKPN. Saya lihat dulu ya LHKPN Qohar, kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika dihubungi inilah.com. Pahala memastikan bakal menelisik harta kekayaan milik Qohar hingga mendalam. Apabila ditemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan, dia membuka peluang memanggil Dirdik Jampitsus Kejagung itu untuk dilakukan klarifikasi. Jangan hanya klarifikasi bro, apa kek? Masa nggak ada sanksinya yang begini-begini ya? Ya, pada prinsipnya semua masukan dari masyarakat termasuk media pasti KPK tindak lanjuti, ucapnya. Inilah.com sudah mencoba mengonfirmasi Qohar terkait kepemilikan jam tangan mewah tersebut. Akan tetapi belum mendapatkan respons hingga berita ini dipublikasikan. Sebagai informasi, penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, yakni Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut akan dilayangkan oleh atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan berdinas setelah KPK mengirimkan rekomendasi. Ya itu masalahnya ya, jangan kita melihat hanya sanksi administratif juga bro. Ya selidikin apakah ini gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Ya. Sebelumnya kasus impor gula yang menyeret ex-Menteri Perdagangan Mendak Tom Lembong jadi tersangka korupsi menyita perhatian publik. Bukan cuma seputar kasus, aparat Kejaksaan Agung Kejagung yang menangani perkara ini juga tak lepas dari sorotan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar yang membongkar kasus Tom Lembong kedapatan memiliki jam tangan seharga 1,1 miliar. Menariknya hartanya yang dilaporkan ke LHKPN hanya berjumlah 5 miliar. Dalam unggahan di jejaring X Twitter yang dilihat inilah.com Sabtu, Abdul Qohar nampak mengenakan pakaian kejaksaan berwarna merah dengan jam tangan nyentriknya. Kayak simple gitu jamnya, keren. Ada yang tahu merek jam dan harganya Bray? Ingin beli, tulis akun @bosprua. Postingan itu memancing reaksi netizen untuk mengecek harta kekayaan yang dimiliki Abdul Qohar. Akun @tokugawa Kenshin mengunggah sebuah postingan foto jam tangan yang diduga sama persis dengan yang digunakan Qohar di foto itu. Min @kejaksaan RI atau @kpk_RI enggak mau cek tuh laporan harta kekayaan negara LHKPN yang Abdul Qohar. Ada enggak jam tangan merek ini? Tulis akun @tokugawa Kenshin. Kemudian muncul foto jam tangan yang berasal dari website The Watch Agency. Di sana tertera keterangan jam bermerek Audemars Piguet, Royal Oak Offshore Rubens ya, Barrichello ya, Rubens Barrichello. Ini kayaknya ini apa ya? Dengan keterangan warna merah kulit ya, Rubens Barrichello itu apa ya? Kayaknya
atlet balap ya, Rubens Barrichello. Ini benar, pembalap Brazil Rubens Barrichello ya. Jadi dedicated ya, Rubens Barrichello. Kemudian terpantau harganya kurang lebih 69.000 euro atau 1,1 miliar 182 juta 310 ribu dengan kurs 17.110 sebelum masuk ke Indonesia ya, katanya menambahkan, bayangkan. Kemudian di postingan selanjutnya ia mengunggah tangkapan layar foto yang berisikan data keterangan LHKPN Abdul Qohar pada tahun 2023. Begitu ditelusuri ternyata pada laporan itu pun tak ada keterangan dari nominal jam tangan tersebut. Kalau gue cek data LHKPN-nya nih @kpk_RI, pejabat di @kejaksaan RI ini nggak ada laporin jam tangan yang dipakainya itu. Coba tolong periksa dong, masa mau bersih-bersih pejabatnya nggak bersihkan, lucu. Kalau ikut aturan bea cukai maka harga jam tangan yang dipakai Abdul Qohar bisa mencapai 2 miliar loh, tulis akun @tokugawa kenshin ya, karena barang mewah kan pajaknya 100%. Warganet pun curiga dengan jumlah kekayaannya meski baru menjabat sebagai Dirdik Jampitsus Kejagung pada Agustus lalu. Asal tahu saja, sebelum mengemban jabatan saat ini Qohar pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten di Malang, Purworejo hingga koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, ia memiliki harta 5 miliar dengan jumlah tanah 10 dan kendaraan 2. Luar biasa ya. Itu. Jangan lupa saudara sekalian ya, acara 411 reuni 411 ya. Ada undangan terbuka dari Habib Muhammad FPI dan juga Habib Hanif Al-Atas ya, menantu Habib Rizik Syihab. Jadi ada reuni 411 dan nanti 212. Sekaligus cek ombak ya, apakah di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini kegiatan ini dibolehkan atau tidak, mengingat inilah backbone pendukung Prabowo di 2019, 9 baleh ya. Itu saja sobat daerah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.